Nah, yang kasus begini, ini yang kasus. Ini mungkin kasusnya anak-anak yang masih kos atau masih mahasiswa. Warung kantin dijaga ibu-ibu. Ada anak makan lahap, dikira belinya cash. Setelah dimakan ternyata akadnya utang. Nah, itu pertanyaannya itu halal apa enggak? Karena asumsi baiknya monggo-monggo. Karena apa sudah mengkhayal nanti ada sekian uang cash didapatkan. Ternyata nyatet atau hutang. Nah, kalau ngomong di depan, Bu saya mau makan di sini hutang, kira-kira enggak boleh. Khitab itu otoritas dari minal a'la ilal adna, dari yang lebih kuat ke yang lebih bawah, itu namanya khitab. Kemudian harusnya kita semua sebagai manusia itu sebenarnya orang yang tidak sah memberi khitab, memberi perintah. Karena kita sendiri tidak berstatus khalik, pencipta. Jadi misalnya gini, saya janji sama sampean besok datang ke saya, kamu tak kasih uang. Besok saja saya tidak mesti hidup. Jadi janji itu sudah salah, besok saja saya tidak mesti hidup. Kalaupun hidup saja uang saya terbakar atau dicuri orang. Maka di sini dibutuhkan otoritasi khitab harus diberikan zat yang punya otoritas penuh, yaitu zat yang nggak akan mati, yang nggak akan lumpuh, yang nggak akan mengalami satu gangguan sosial. Sebab itu dalam pandangan ulama tafsir itu punya akibat, saya ulang lagi, punya akibat bahwa hanya Allah yang berhak memberi apa? Khitab. Sehingga saking kerennya Allah itu bisa khitabun lil makdum. Ini di sini nanti ada contohnya. Sesuatu yang enggak ada kemudian Allah bilang kun menjadi ada. Sehingga Allah itu enggak bisa dibantah, enggak bisa ditentang karena bisa apa saja. Karena asbabul qudrah adalah al-khalqu. Kalau dalam ilmu tafsir, kalau sampean dalam ilmu manusia kan gini, sebabnya melihat itu mata. Kalau dalam ilmu tafsir enggak, yang bisa menjadikan Anda melihat itu menciptakan. Saya ulang lagi ya, jadi kalau dalam ilmu tafsir, asbabur ru'yah itu al-khalqu, bukan al-basar. Kalau kamu melihat karena mata, berarti setelah jauh tidak bisa melihat. Atau setelah tertutupi tidak bisa melihat. Tapi kalau kamu mengetahuinya karena menciptakan, maka kapan saja bisa melihat. Misalnya gini, saya punya emas 1 gram, kecil sekali 1 gram. Saya tanam di dalam Monas, kedalamannya 1 meter. Mbok saya sudah di Jogja, saya tetap tahu bahwa di Monas kedalaman 1 meter ada emas 1 gram. Kenapa? Karena saya yang menciptakan, yang mengatur itu semua. Sehingga setelah saya di Jogja, setelah saya di mana-mana tahu bahwa di Monas itu ada emas 1 gram dalam kedalaman 1 meter. Sehingga Allah ketika mengatakan, saya ini zat yang super tahu, itu kata Allah gimana? Ala ya'lamu man kholako. Ala ya'lamu ono to ora ngerti sapa man wong zat kholako kang gawe sapa man. Masa orang yang menciptakan kemudian tidak tahu? Jadi awal tahu itu karena menciptakan. Tapi kita sudah lama jadi bodoh karena kita tahunya pakai mata. Sehingga kita mengatakan bagaimana orang buta bisa tahu wong dia buta. Kalau dia yang menciptakan tetap tahu. Tadi misalnya orang buta di kamar mandinya masang paku atau masang apa, dia tahu kalau di kamar mandi saya ada paku. Kenapa kok tahu? Karena yang masang saya. Nah, ini penting saya utarakan supaya nanti itu gampang analisis ayat-ayat berikutnya. Otoritas itu, otoritas khitab itu harus diciptakan dulu. Nah, baru setelah punya otoritas, saya ulang lagi, baru punya hak khitab. Nah sekarang enggak, para raja, para presiden, para dosen, para kiai itu sering melancarkan khitab, sementara dia enggak menguasai apa yang akan terjadi. Makanya Allah mengkritik kabura maktan indallahi antaqulu ma la tafalun. Itu salah besar ketika kamu seakan-akan memegang otoritas pada sesuatu yang sebenarnya kamu itu enggak pernah melakukan, enggak pernah ikut menciptakan. Misalnya jong kowe nak nurut aku sok ben mesti uripmu kepenak. Otoritas itu dari siapa coba? Urip kepenak ya di luar wilayah kita, kehidupan besok juga di luar wilayah kita. Sampai kita kalau mau ke kuburan itu panduannya Nabi gimana kalau berdoa? Apa?
Assalamualaikum daro qaumim mukminin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Salam untuk kalian semua dan kita insya Allah suatu saat akan bertemu, insya Allah. Padahal mati itu adalah satu keharusan. Tapi kalau yang di kuburan itu orang mukmin, kita tidak ketemu lagi sama mereka jika kita mati kafir, karena nanti tempatnya beda. Yang satu alamatnya surga, yang satu alamatnya neraka. Maka kata ulama, kata insya Allah di situ adalah kita masih berharap mati dengan status yang sama, sehingga bisa ketemu. Jadi itu artinya gini, di selain Allah itu bilang janji, bilang khitab itu enggak sah. Dulu Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu saking yakinnya setiap problem itu ada malaikat Jibril datang, saking yakinnya. Suatu saat ada orang Yahudi tanya, Muhammad kalau kamu Nabi betul, beritahu kami tentang Dzulqarnain, beritahu kami tentang Ruh, beritahu kami tentang Luqman Al-Hakim. Nabi karena reputasi hariannya dipandu Jibril bilang, ya sudah besok datang lagi ke sini tak jawab. Ternyata Jibril nggak datang, padahal semua ditunggu lama nggak datang sampai utusan. Padahal yang tanya orang Yahudi yang sukanya bully Nabi. Lama nggak datang. Lama-lama protes. Jibril ini gimana? Saya dalam keadaan tertekan malah tidak datang. Datang Jibril dengan tanda kutip nyalahkan. Yaitu ada ayat wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayasha. Jangan katakan besok bisa melakukan sesuatu tanpa mensandarkan itu semua kepada kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semenjak itu Nabi mensyariatkan kalau kamu janji harus mengatakan insya Allah. Ya, kenapa ini saya katakan penting? Karena nanti khitab di Quran itu supaya proporsional ya. Sekarang banyak orang memahami Quran tapi nggak mau mempelajari ilmunya apa? Quran. Termasuk ilmunya Quran tadi ya, ada 3 ingat ya. Khitabun lin nabi itu bisa saja khitabun li ummati. Yaitu dalam kasus-kasus yang Nabi tidak ngalami kasus itu tapi yang ngalami umatnya. Nah, kenapa khitabnya tetap kepada Nabi? Karena yang bisa komunikasi dengan Allah itu hanya Nabi. Makanya bisa dilihat di ya ayyuhan nabiyyu itu mufrad mudzakkar. Nabi Muhammad itu satu orang yang berstatus lelaki. Kemudian idza talaqtum itu kalian semua. Harusnya kan kamu, karena dari satu orang ke satu orang. Tapi ini enggak. Wahai Nabi, jika kalian umatmu gitu. Jadi karena yang alami tolak itu umatnya. Terus kedua, khitabun lin nabi, dan yang dimaksud itu memang Nabi, kayak sholat tahajud. Sholat tahajud itu sholat yang memang untuk Nabi. Karena tahajud yang menjadikan punya hak syafaat itu hanya Nabi. Sehingga ngendikane ulama, Nabi itu wajib tahajud, tapi kalau umatnya hanya sunat tahajud. Jadi Nabi itu termasuk ya kelebihannya sekaligus bebannya wajib apa? Tahajud. Tapi bagi umatnya sunat. Kenapa? Karena Nabi ingin sekali punya hak syafaat. Kemudian sama Allah diberi instruksi, diberi syarat wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Muhammad, kalau malam kamu harus tahajud supaya kamu nanti diberi hak syafaat. Itu kalau umatnya tahajud nggak boleh sampai diteruskan ayat-ayat sa'ayab asuka, karena kamu tidak punya hak syafaat. Disyafaati saja tidak mesti. Tapi Nabi harus tahajud supaya punya hak apa? Dan perlu dicatat syafaat itu hadisnya sahih semua, di Bukhari ada, di Muslim ada. Cuma orang berlebihan cara menolak syafaat atau mengimani syafaat. Ada yang berlebihan ngimani sampai tidak pernah ngamal baik, mentang-mentang nanti dapat syafaatnya Kanjeng Nabi. Ada yang nggak percaya syafaat. Itu ya kebablasan juga, padahal itu ada di hadis sahih semua cerita syafaat. Itu khitabun Nabi, dan yang dimaksud memang Nabi. Sehingga umatnya tidak wajib tahajud, tapi Nabi wajib tahajud. Terus ketiga, khitabun lin Nabi sekaligus khitabun li ummati. Itu yang dimaksud di hadis Arba'in Nawawiyah, wa inna wa ta'ala amaral mursalin bima amaral bil mu'minin, atau dibalik amaral mu'minin bima amaral bil mursalin, dibolak-balik sama. Yaitu para nabi ya dikhitabi
memakan sesuatu yang thayyibat, para orang mukmin juga kena khitab memakan sesuatu yang apa? Thayyibat. Ini sama. Jadi ya ini ada 3 berarti ya, khitabun lin nabi, tapi yang dimaksud umatnya, khitabun lin nabi yang dimaksud adalah nabi saja. Terus ketiga, khitabun lin nabi yang dimaksud plus umatnya. Nah, kajian seperti ini penting. Karena kesalahan Khawarij itu satu kelompok ekstrim yang tidak mengikuti Sayyidina Ali, juga gak mengikuti Sayyidina Muawiyah. Tidak mengikuti Ali, juga gak mengikuti Muawiyah. Disebut Khawarij. Khawarij itu jamaknya Kharijah. Dia keluar dari pikiran ala Sayyidina Ali, juga keluar pikiran dari Muawiyah. Di sini disebut dia khurud. Khurud dari kata Khawarij. Serba keluar, dia tidak mengikuti sana, tidak mengikuti sini. Akhirnya disebut Khawarij. Nah, Khawarij itu orang yang berpikir sesuai kritik yang dilakukan Quran. Tapi mereka lupa bahwa yang punya otoritas kritik itu Allah. Karena yang kalau boleh sama-sama terganggu, kerajaannya itu hanya Allah. Gini saya beri contoh ya. Yang punya hak ketika sepeda motor saya kamu pakai, yang punya hak menentukan itu gasap apa pinjam itu saya apa orang lain? Saya. Ketika yang pakai gak pamit itu teman akrab saya atau anak saya atau orang yang saya ridhoi, itu namanya gasap apa pinjem gak pamit? Ya udah, ini harus jelas. Tadi pagi saya ngaji direktorat, saya bilang di fikih itu ada istilah ulima ridhohu, sesuatu tidak pamit formal tapi sudah diketahui ridhonya. Makanya di fikih ada bab namanya mu'atoh, tadi pagi saya terangkan ya. Di perdebatan fikih itu ada bab namanya apa? Mu'atoh. Mu'atoh dari kata ato yu'ati, mu'atotan, saling transaksi yang non verbal tapi maklum. Ya seperti kalau kamu marung itu contohnya, kalau kamu marung di kantin terus makan gedang goreng, itu nyuri apa beli? Coba jawab saja. Kalau dikatakan beli kamu belum bayar. Kalau dikatakan nyuri terang-terangan. Coba kalau mbak-mbak milih mana? Itu nyuri apa beli? Kalau beli belum bayar. Kalau nyuri kok terang-terangan ya. Enggak nyuri apa beli? Ada telur asin dimakan, itu nyuri apa beli? Nah, itu kalau orang fikih dibabkan kitabul bai'il mu'atoh, akad beli lewat jalur mu'atoh. Menurut Imam Abu Hanifah seperti itu dikatakan beliau pakai dalil al-adat muhakamah, bahwa adat itu berposisi seperti hukum. Karena posisi di warung maka ngambil di situ dianggap memulai akad jual beli. Tapi karena ini sesuatu yang potensi masalah, Imam Syafi'i mengatakan itu enggak baik, enggak sah. Karena nanti kalau asumsi kamu gedang goreng itu 1.000, ternyata diregani 5.000 kan mangkel. Nah itu resikonya di situ, ya kan? Tapi kalau misalnya itu dikatakan, makanya Imam Syafi'i mengatakan itu profesional. Itu namanya ghormu. Ketika Anda bayar 5.000 itu namanya tebusan kesalahan. Jadi Imam Syafi'i melihat itu tidak jual beli, tapi tebusan kesalahan. Sehingga kalau saya jadi hakim, misalnya pembeli bilang asumsi saya 1.000 Gus, terus kata baek, kata penjual, enggak Gus itu tak jual 5.000, saya harus memenangkan baek. Memenangkan siapa? Penjual. Karena penjual adalah pemilik gedang goreng itu, dan posisi yang makan adalah perusak barang orang lain. Gitu. Sehingga dimenangkan penjual, ya dimenangkan penjual. Kenapa dimenangkan? Karena cara berpikir fikih, karena dia yang punya otoritas itu, punya otoritas kepemilikan. Itu dalam fikih madzhab apa? Syafi'i. Nah, itu penting dalam analogi surga dan neraka. Orang Khawarij itu kalau ada orang dosa, itu dikatakan sudah tidak Islam lagi, dia sudah keluar dari Islam. Orang dosa itu wajib disiksa oleh Allah. Mereka bilangnya ya wajib. Dalam kelompok Islam itu ada kelompok namanya Khawarij. Orang yang sangat ekstrim dalam berpikir, dia mengkafirkan orang yang melakukan dosa apa? Besar, dihukumi kafir.
Tapi pendapat ahli sunnah ndak, orang dosa besar ya dosa saja, tapi ndak usah dihukumi kafir. Kenapa? Cara berpikir ahli sunnah, surga neraka itu milik Allah. Kalau yang punya saja ndak apa-apa, ngapain ada yang ribet? Yang punya surga neraka itu Tuhan, dan Tuhan memanggil-manggil orang yang salah itu disuruh tobat. Anibu ila rabbikum, wahai hambaku yang berlebihan, yang masih dosa, ayo kembali ke saya. Kapan saja kembali ke saya tak terima. Sehingga dalam mazhab ahli sunnah, otoritas khitab, otoritas kepemilikan yang berhak ya yang punya, orang lain itu nomor 2. Sehingga tadi kalau Anda bawa kayak motor saya dan Anda teman akrab saya, tidak pamit saya, kalau saya bilang itu nggak apa-apa ya nggak apa-apa, kalau saya bilang apa-apa ya apa-apa, nggak penting orang lain. Sehingga ini wilayah yang agak sensitif, tapi ini ilmu, mau tidak mau kita harus dengar. Sehingga di fikih ada bab ulima ridhohu. Misalnya ada orang makan gedang goreng di warung terus ditangkap Pak polisi, wah ini pencurian, mesti bakulnya nggak terima. Enggak pencurian, memang tak jual. Nah, yang kasus begini, ini yang kasus, ini mungkin kasusnya anak-anak yang masih kos atau masih mahasiswa. Warung kantin dijaga ibu-ibu, ada anak makan lahap, dikira belinya cash, setelah dimakan ternyata akadnya utang. Nah, itu pertanyaannya itu halal apa enggak? Karena asumsi baiknya monggo-monggo, karena apa, sudah mengkhayal nanti ada sekian uang cash didapatkan, ternyata nyatet atau hutang. Nah kalau ngomong di depan, Bu saya mau makan di sini hutang, kira-kira enggak boleh. Wah itu ada sekian PR, makanya saya sering muji orang-orang yang enggak alim. Enak-enaknya orang tuh orang enggak alim, karena enggak kesulitan seperti ini. Kita sebagai peneliti fikih itu sering kesulitan. Nah sama Anda misalnya naik Grab atau naik taksi atau apa, ketika Anda naik itu posisinya gasap apa pinjem, dikatakan akad sewa belum bayar, dikatakan pinjem nanti harus bayar. Jadi ada sekian masail fikih yang jadi perdebatan. Nah, apapun itu nanti kata finalnya itu dia yang punya, yaitu supir taksinya atau baeknya, penjaga warung tadi. Nah, sehingga hukum itu bagi orang lain sudah tidak sah kecuali bagi yang punya. Nah di sini ini kelihatan benarnya mazhab ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah mengatakan apapun salahnya seseorang setelah dia beragama Islam itu wilayahnya Allah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya ada ayat laisalaka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibah. Muhammad, meskipun kamu kekasih saya, kamu tidak punya otoritas menentukan si A dimaafkan, si A disiksa. Otoritas itu hanya bagi saya, kata Allah. Sehingga banyak orang yang Nabi kurang srek karena membunuh pamannya Hamzah malah dikasih tobat sama Allah, namanya Wahsy. Wahsy itu orang yang Nabi gak suka karena pernah membunuh Sayyid Hamzah di perang Uhud, tapi sama Allah marah dikasih tobat. Sa'labah yang sering ibadah di masjid, sering iktikaf, saking seringnya ibadah itu sampai digelari hamamatul masjid, merpatinya masjid. Tapi na'udzubillah beliau malah berakhir dengan su'ul khatimah. Kita tidak pernah tahu. Kenapa begitu? Karena begini, wilayah yang absolut itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi kalau ketemu Wahsy ya bilang, iman kamu sudah saya terima, Islam kamu sudah saya terima, tapi saya ini manusia, tolong sembunyikan wajahmu dari saya, karena kalau saya ingat kamu itu mangkel, karena ingat kamu pernah membunuh Hamzah. Tapi saya sebagai Nabi harus nerima iman kamu, karena Nabi itu gak boleh dendam. Tapi kalau mangkel-mangkel sedikit kayaknya agak boleh mungkin ya, mungkin itu ya. Tapi profesional, Nabi sebagai manusia gak berkenan melihat Wahsy, tapi sebagai Nabi legowo terhadap imannya Wahsy. Tapi Allah sendiri yang ngendikan laisa laka minal amri syai'un aw yatuba. Coba orang munafik, kayak apa salahnya orang munafik? Tapi ketika Allah ngendikan tentang orang munafik gimana? Wa yu'adzibal munafiqina in sa'a aw yatuba. Allah bisa saja menyiksa orang munafik insya'a kalau berkehendak, aw yatuba, atau Allah mengasih tobat. Nah, karena pendapat ahli sunnah itu lebih valid sesuai ayat-ayat Quran, maka yang diikuti mayoritas di dunia adalah mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dan itu dimulai cara berpikir yang sederhana, yang berhak menentukan khitab ya yang punya, titik itu saja. Yang berhak menentukan khitab ya yang, lah tentu yang punya alam raya ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah mensifati dirinya Malik Yaumiddin. Kita tidak bisa.
Makanya bahaya ya, pikiran-pikiran kayak Khawarij itu bahaya. Sampai nggak usah tanya saya. Lalu Khawarij kalau di era modern siapa Gus? Anda provokator kalau tanya gitu. Ya itu tidak boleh provokator. Pokoknya pikiran itu salah karena membatasi otoritas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu paling tersinggung kalau sifatnya dipakai, dicatut. Di Sahih Muslim itu ada riwayat, di hadis Muslim termasuk hadis Sahih itu Bukhari dan Muslim itu ada seorang soleh sujud. Pas sujud dia diinjek orang preman, kira-kira seperti itu kalau sama diinjek. Terus si yang sujud tadi bilang gini, wallahi, ada kata wallahi, wallahi la yaghfiru wallahu laka, demi Allah, Allah tidak akan maafkan kamu. Saat itu juga Allah ngasih wahyu kepada Nabi di zaman itu, bilang ke yang sujud, pahala sujud tak cabut, dia tidak punya pahala, dan yang menginjek dosanya tak ampuni. Terus Nabinya tanya, kenapa ya Allah? Saya tersinggung, kata Allah, hanya disetatuskan nggak bisa memaafkan. Padahal wa anal ghafir wa anal akhid bidzunub, saya adalah zat yang bisa maafkan, bisa nyiksa. Kenapa status saya tinggal satu? Allah kan bisa kan, walillahi mulkus samawati wal ardh, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tapi si yang sujud tadi menstatuskan Allah hanya satu, yaitu yu'adzib, menyik. Itu kata Allah, kok enak, saya ini Tuhan, bisa menyiksa, bisa mengampuni, kenapa status saya jadi satu? Kamu kan mesti gak terima. Status kamu dihilangkan satu, terima gak kamu? Gak terima. Sebagai suami kamu tetap punya dua status, bisa meneruskan nikah, bisa menceraikan. Coba status kamu tak ambil satu, gak boleh menceraikan. Istri kamu gendut, walek, cerewet. Wah, posengnya bukan main itu. Sama mbak-mbak juga sama. Sebagai istri harus nurut sama suami gini-gini, tapi juga punya hak rafa, hak mengajukan gugatan cerai jika suaminya tidak jelas. Mau nggak dicabut status hak rafa? Nggak mau. Kalau punya suami suwelek, jelek, sengaja goda perempuan lain, itu kan. Nah, Allah itu punya status bisa memaafkan, juga punya status bisa menyiksa. Terus orang-orang yang sok soleh dengan tanda kutip itu kadang-kadang inginnya Allah tuh nyiksa terus sama musuhnya. Kalau sama dia memaafkan terus. Terus corong Jawa kan, aku mbahmu tapi kan gitu kira-kira gitu. Kok enak gitu. Nah, jadi ya sudah seperti itu. Lagi-lagi kata kuncinya apa? Beri otoritas itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia adalah pemilik otoritas sejati. Sehingga zaman Nabi siapa saja itu ya mungkin orang kayak apa dulu, Khalid bin Walid, perang Uhud kalah, itu panglimanya orang kafir zaman itu siapa? Khalid bin Walid. Dan dia melakukan pembunuhan masif zaman itu, tapi dia dikasih tobat, namanya Khalid bin Walid. Tapi Sa'labah yang tukang di masjid kadang berakhir seperti itu. Ya sudah, akhirnya kita mau tidak mau ya sudah introspeksi. Sampai sesoleh apapun kita selalu diajarkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Karena kayak apa kalau hati kita dibolak-balik? Karena cara berpikir tentang Islam dan tentang ateis atau tentang kekafiran itu mirip satu visi. Makanya ini hati-hati mahasiswa, karena senangnya berpikir sendiri, kadang ngelantur kemana-mana.